Perkenalkan, nama saya Natalia Nomi. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pembinaan karir. Berikut adalah PowerPoint-nya. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in. Hasil PowerPoint tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pembinaan karir pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Manajemen kepegawaian negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Mengenai formasi PNS, jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu kesatuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi PNS adalah agar dalam suatu kesatuan organisasi negara dimaksudkan dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Jenis-jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri dari 1. Formasi PNS pusat. 2. Formasi PNS daerah. Formasi PNS daerah sendiri terbagi lagi menjadi 3. 1. Formasi PNS daerah provinsi. 2. Formasi PNS daerah kabupaten. 3. Formasi PNS daerah kota. Dan penempatan formasi PNS. Formasi PNS pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan Kepala BKN. Formasi PNS daerah. Pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten dan kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab atas bidang penyelenggaraan pendayagunaan aparatur negara. Berikut adalah pengumuman. 1. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. 2.
Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. 2. Pengadaan PNS. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Yang keenam, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketujuh, berkelakuan baik. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh negara Indonesia dan atau negara yang ditentukan. Kesembilan, bersedia melepaskan jabatan pengurus atau anggota parpol pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan apabila saat melamar menjadi pengurus atau anggota partai politik. Yang ke-10, syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusia melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan telah mengabdi kepada instansi pemerintah pusat atau daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara berturut-turut sebelum PP nomor 11 tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2002 dan masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Pelamar ditulis dalam tulisan tangan, ditunjukkan kepada pejabat pelamaran. 1. Pelamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri, ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Kedua, dalam surat lamaran dilampirkan fotokopi STBT atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dari Depnabkes atau Dinaskes, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. C. Penyaringan. Yang pertama, pemeriksaan administrasi. Yang kedua, panitia ujian. Ketiga, tugas panitia ujian. Yang keempat, materi ujian. Yang kelima, ujian. Yang keenam, pengumuman pelamar yang diterima. Dan D. Pengangkatan. 1. Pengangkatan sebagai CPNS. Yang pertama, pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi serta menyerahkan kelengkapan administrasi. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan jabatan, D. Tunjangan lainnya yang berlaku sebagai PNS. Adapun potongan gaji untuk membiayai usaha-usaha bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat yang dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok.
A. Selama menjadi CPNS kecuali CLTN. B. Selama menjadi pejabat negara. C. Selama menjalankan tugas perintah. Masa percobaan yang pertama, masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lambat 2 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Perhentian calon pegawai negeri sipil. A. Diberhentikan dengan hormat. Yang pertama, mengajukan pemberhentian. Yang kedua, tidak sehat. Yang ketiga, tidak lulus diklat prajabatan. Yang keempat, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik dan mengganggu lingkungan pekerjaan. Yang ketujuh, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Yang kedelapan, mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol. Kesembilan, tidak melapor setelah 1 tahun penerimaan SK CPNS. Yang kedua, diberhentikan tidak dengan hormat. Yang pertama, memberikan keterangan dan bukti tidak benar. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan. Yang ketiga, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Yang keempat, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan pemberhentian. Adapun pendidikan dan pelatihan PNS adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Pengertian diklat PNS. Diklat PNS adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan dan dalam pekerjaannya. Tujuan diklat yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap melaksanakan tugas jabatan secara profesional, dilandasi dengan kepribadian etika PNS. Kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, penetapan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, menciptakan kerjasama, visi, dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan. Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan penjabat. Dan jenis-jenis diklat PNS. Yang pertama, jenis diklat. 1. Diklat prajabatan. 2. Diklat dalam jabatan. Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat prajabatan terdiri dari 1. Diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1. 2. Diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2. 3. Diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Diklat profesional diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Diklat teknis diperuntukkan bagi PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun
dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. 2. Unsur-unsur yang harus dinilai. 1. Kesetiaan. 2. Prestasi kerja. 3. Tanggung jawab. 4. Ketaatan. 5. Kejujuran. 6. Kerjasama. 7. Prakasa. 8. Kepemimpinan. C. Sambutan dalam penilaian. 1. Amat baik. 2. Baik. 3. Cukup. 4. Sedang. 5. Kurang. Penilaian. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahannya langsung apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Keberatan. PNS dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada kolom catatan dan diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah penerima DP3 dari pejabat penilai. 2. Pejabat penilai memberikan tanggapan dan kemudian disampaikan kepada atasan pejabat penilai selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima keberatan dari pegawai yang dinilai. Adapun pengujian kesehatan PNS, kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang lebih baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS menjadi PNS. Adapun penghargaan, PNS yang telah memenuhi kewajiban sebagai PNS dan memenuhi syarat ditentukan dapat diberikan penghargaan atau kepercayaan berupa 1. Kenaikan pangkat PNS. 2. Pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. 3. Satya Lencana Karya Satya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.